Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Arsitektur Indonesia Jawa Barat. Kegiatan ini dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan secara terbuka dalam bentuk kajian karya ilmiah skripsi. Kegiatan Skripsi Award ini bisa menjadi satu forum ya untuk berdiskusi, saling belajar. Berlandas pada teori pokoknya, saya berpendapat bahwa semakin banyak diagram yang saya buat menjadi dekorasi skripsi tesis akan membuat itu semakin hebat. Satu penelitian mengatakan bahwa bakteri tuberkulosis itu akan mati terkena sinar ultraviolet jika terpapar selama kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Jadi betul-betul penting ya, percaya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelompok peserta. Selanjutnya, pada presenter kelima, Gilang Pratomo, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Gilang Pratomo. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Kajian Estetika Masjid Salman ITB ditinjau dari struktur. Masjid Salman ITB merupakan bangunan monumental yang memiliki bentuk yang cukup unik. Terdapat area bebas kolom yang menggunakan struktur bentang lebar. Sudah 49 tahun lamanya berdiri dan masih berfungsi dengan baik. Hal tersebut tidak lepas dari peranan struktur pada Masjid Salman ITB yang tidak hanya berfungsi sebagai penyalur beban, tetapi memiliki nilai estetis. Maka dari itu, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana sebenarnya peran struktur dalam mencapai estetika pada bangunan Masjid Salman ITB melalui kriteria struktur sebagai penyalur beban, wujud, ekspresi, dan elemen pembentuk ruang. Rumusan masalah ini dielaborasi menjadi 5 pertanyaan penelitian sebagai berikut. Buku yang digunakan adalah buku dari Bjorn Norman yang berjudul On Span and Space, dan di dalamnya mencakup tentang estetika struktur. Di dalam bukunya, estetika struktur memiliki 2 aspek penting, yaitu aspek mekanikal dan aspek spasial. Kedua aspek ini coba didalami melalui buku lainnya. Sehingga didapatkan prinsip kerja struktur yang nantinya menghasilkan peran struktur sebagai penyalur beban, lalu peran struktur sebagai wujud, peran struktur sebagai ekspresi, dan peran struktur sebagai elemen pembentuk ruang. Hal-hal ini menjadi peran struktur dalam mencapai estetika pada Masjid Salman ITB. Masuk ke kajian estetika ditinjau dari struktur. Sedikit konteks, Masjid Salman ITB merupakan karya dari almarhum Bapak Ahmad Numan yang dirancang pada tahun 1964. Berlokasi di Jalan Ganesa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Bapak Ahmad Numan sendiri ingin mewujudkan masjid dengan bentuk dasar bujur sangkar yang memiliki karakteristik bentuk statis ataupun netral yang tidak memiliki arah tertentu dan memiliki titik berat pada pertemuan 2 garis diagonalnya, sehingga menciptakan desain yang sangat geometris dan simetris. Masuk ke prinsip kerja struktur pada bangunan Masjid Salman ITB. Pada bagian upper structure merupakan sistem struktur rigid frame yang bekerja secara bidireksional dan saling mengakukan. Adapun terdapat modifikasi grid pada area tengah, tetapi tetap dikategorikan sebagai regular grid. Sedangkan pada bagian substruktur, struktur lantai utama terpisah dari struktur bangunan yang langsung dipikul oleh tanah, sehingga kolom pada bangunan hanya memikul lantai pada area terluar bangunan. Adapun pondasi sumuran digunakan pada kolom yang menopang beton prategang, selebihnya menggunakan pondasi batu kali. Masuk ke peran struktur sebagai penyalur beban, yang pertama ada beban gravitasional. Penyaluran beban terjadi secara aksial dan transversal. Lalu juga ditemukan bahwa akibat memikul balok prategang, kolom mengalami deformasi yang berimbas pada balok sisi terluar, seperti pada animasi pada layar. Lalu juga terdapat kesesuaian bentuk balok prategang dengan bentuk bidang momen. Selanjutnya ada beban angin, di mana penyaluran beban terjadi secara transversal. Juga ditemukan bahwa bentuk penapang kolom yang berupa persegi panjang, di mana sisi panjang tersebut sejajar dengan arah datang gaya, merupakan respon dari beban lateral. Lalu masuk ke struktur sebagai wujud bangunan, di mana terdapat kesesuaian antara bentuk dan konfigurasi struktur yang ditinjau dari sumbu
simetri, hierarki, irama, dan repetisi. Masuk ke struktur sebagai ekspresi bangunan, di mana struktur mengatur tampilan bangunan. Struktur membagi bangunan menjadi kaki, badan, dan kepala secara ekspresi. Struktur juga mengindikasikan jumlah lantai pada bangunan. Lalu juga struktur menjadi frame bagi entrance, sehingga menciptakan batas spasial yang dapat dengan mudah dipahami sebagai area masuk utama pada bangunan. Adapun struktur sebagai ekspresi bangunan memberi kedalaman, di mana struktur menciptakan area gelap dan terang pada tampak bangunan. Lalu, struktur sebagai ekspresi bangunan juga merepresentasikan keislaman dan modernisme. Hal ini tercermin dari bahasa bentuk jurusakar yang diinterpretasikan oleh Bapak Ahmad Numan sebagai sifat adil. Adapun nilai-nilai kejujuran, rasionalitas, kesederhanaan, dan cerminan ketuhanan hadir pada bangunan Masjid Salman ITB. Lalu, struktur sebagai elemen pembentuk ruang yang membagi zoning dan ruang. Zoning bangunan terbentuk dari penyusunan kolom, yaitu di mana kolom berada pada tiap ujung ruang, sehingga ruang yang tercipta merupakan ruang bebas kolom yang tidak mengganggu aktivitas bangunan. Struktur sebagai elemen pembentuk ruang juga menciptakan konektivitas outdoor dan indoor. Lalu yang terakhir, struktur sebagai elemen pembentuk ruang menciptakan skala dan proporsi yang monumental pada Masjid Salman ITB. Sehingga tiba pada kesimpulan, yang pertama, bagaimana prinsip kerja struktur dan perannya sebagai penyalur beban pada bangunan. Masjid Salman ITB terrealisasi dengan sistem struktur rigid frame, di mana struktur rigid frame ini bekerja dalam sistem dua arah atau bidirectional system yang saling mengakukan. Lalu juga terdapat efisiensi struktur yang terjadi pada Masjid Salman ITB, di mana terdapat pemisahan lantai pada bangunan. Lalu juga ada bentuk balok prategang yang mengikuti bentuk bidang momen, dan sisi panjang kolom sejajar dengan arah datang gaya. Lalu bagaimana peran struktur sebagai wujud bangunan? Konfigurasi struktur memiliki kesesuaian dengan tatanan bentuk arsitekturalnya yang ditinjau dari sumbu, simetri, hierarki, irama, dan repetisi. Lalu struktur tidak sepenuhnya menjadi elemen pembentuk selubung bangunan, tetapi elemen arsitektural cukup dominan pada Masjid Salman ITB, seperti kerawang dan dinding beton. Lalu bagaimana peran struktur sebagai ekspresi bangunan? Struktur rigid frame memiliki repetisi yang tinggi, sehingga pada Masjid Salman ITB terkesan monoton. Lalu juga konfigurasi struktur pada Masjid Salman ITB dengan penyusunan kedalaman yang berbeda-beda, menciptakan ekspresi jauh dari kesan frontal. Lalu juga struktur menjadi media representasi pemikiran Bapak Ahmad Numan yang ingin membawa nilai-nilai berupa adil, jujur, sederhana, rasional, dan memiliki simbolik ketuhanan ke dalam Masjid Salman ITB. Yang terakhir, bagaimana peran struktur sebagai elemen pembentuk ruang pada bangunan? Tiap-tiap elemen struktur pada bangunan Masjid Salman ITB menjadi subdividing space atau elemen pembentuk ruang dan pembagi ruang. Lalu juga konfigurasi struktur menghasilkan ruang dengan karakteristik fleksibilitas tinggi, di mana struktur tidak menjadi disrupting function pada bangunan Masjid Salman ITB. Adapun karakteristik struktur rigid frame yang memiliki interval pada tiap elemen strukturnya berperan dalam terciptanya kesempatan cahaya alami untuk masuk ke dalam bangunan dan menjadi frame view baik dari luar maupun dari dalam bangunan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya untuk presenter ke-6, Aquila Claresta Erlangga, dipersilahkan untuk melakukan presentasi. Halo, perkenalkan nama saya Aquila Claresta Erlangga, 2017-420175. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian skripsi dengan judul Eklektisisme Arsitektur pada Masjid Akbar Kemayoran. Diawali dari bab 1 pendahuluan, penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya keberagaman gaya arsitektur akibat modernisasi, sehingga menggeser nilai lokal. Lalu munculnya perpaduan gaya arsitektur asing dengan arsitektur lokal, dan keberadaan Masjid Akbar Kemayoran sebagai representasi isu eklektisisme arsitektur. Jadi banyak artikel yang menyatakan bahwa arsitektur Masjid Akbar ini merupakan perpaduan gaya arsitektur Masjid Anatolia atau Turki dan Jawa yang sebelumnya belum pernah dikaji. Penelitian ini menitikberatkan pada perpaduan elemen dan karakter arsitektur masjid serta tema, konsep, dan prinsip desain eklektisisme arsitektur pada Masjid Akbar Kemayoran.
Maka pertanyaan penelitiannya adalah seperti apa eklektisisme arsitektur pada Masjid Akbar Kemayoran. Dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan memahami eklektisisme arsitektur pada objek studi yaitu Masjid Akbar Kemayoran. Ada 2 sumber yaitu studi literatur dan objek studi, lalu analisis yaitu analisis eklektisisme arsitektur pada Masjid Akbar Kemayoran dengan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif komparatif, lalu menghasilkan sebuah kesimpulan. Selanjutnya bab 2, eklektisisme arsitektur. Berikut adalah kerangka teorinya. Jadi ada 2 teori utama yaitu arsitektur masjid dan eklektisisme. Lalu ada analisis, yaitu menganalisis eklektisisme elemen dan karakter pada objek studi, dilanjutkan dengan analisis tema, konsep, dan prinsip desain eklektisisme pada objek studi. Teori yang pertama mengenai elemen dan karakter arsitektur Masjid Anatolia dan arsitektur Masjid Jawa. Di sini diuraikan ada tata ruang dan massa serta karakter arsitektur Masjid Anatolia dan Jawa. Dilanjutkan dengan pelingkup bangunan yang terbagi menjadi 3, yaitu bagian kepala, badan, dan kaki, serta karakternya. Lalu ada ornamen dan material. Berdasarkan salah satu sumber, eklektisisme arsitektur merupakan sebuah proses seleksi bagian pemikiran, prinsip, dan elemen arsitektur dari masa lalu yang kemudian dimodifikasi dan dikomposisikan untuk menciptakan pemikiran baru, prinsip, dan gaya baru. Jadi, eklektisisme arsitektur itu selalu ada kreativitas atau pemikiran baru yang sifatnya sangat relatif tergantung dari perancangnya. Ini adalah diagram tema dan konsep desain eklektisisme. Ada 5 tema utama, yaitu tema nature, lalu ada tema struktur, konstruksi, dan material, tema historical references, tema simbol, dan tema art. Setiap tema ini memiliki konsep desain yang berbeda-beda. Begitu juga dengan prinsip desain eklektisisme. Poin-poin ini tidak semuanya digunakan pada sebuah desain eklektisisme. Untuk alat analisis eklektisisme elemen dan karakter, itu menggunakan tabel dengan uraian elemen serta karakter-karakternya. Dilanjutkan dengan analisis tema, konsep, dan prinsip desain eklektisisme berupa diagram dan uraian tema, konsep, prinsip yang digunakan. Bab 3 mengenai objek studi yaitu Masjid Akbar Kemayoran yang berlokasi di Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, yang merupakan rancangan dari almarhum Insinyur Adi Mursyid yang didirikan pada tahun 1987. Jadi menurut buku Kagunan karya arsitektur Adi Mursyid, masjid ini merupakan masjid multifungsi dengan konsep yang berbasis ia kecil tapi besar dan ia tertutup tapi terbuka. Selanjutnya bab 4, eklektisisme arsitektur pada Masjid Akbar Kemayoran. Mengenai analisis, jadi analisis eklektisisme elemen dan karakter yang terdiri dari tata ruang dan massa, pelingkup bangunan, ornamen, dan material, itu mengacu pada teori arsitektur Masjid Anatolia dan arsitektur Masjid Jawa. Dan berdasarkan analisis tersebut, dikaji tema, konsep, dan prinsip desain eklektisisme pada objek yang berkisar pada 5 tema utama. Yang pertama ada eklektisisme elemen dan karakter pada objek studi, yaitu tata ruang dan massa, yang menunjukkan adanya keseimbangan karakter arsitektur Masjid Anatolia dan Jawa. Lalu pada minaret atau menara masjidnya ini lebih mengarah ke karakter arsitektur Masjid Anatolia karena bentuknya yang lancip dengan denah bujur sangkar. Pelingkup bangunan terbagi menjadi 3, yaitu bagian kepala, badan, dan kaki. Khusus bagian kepala dan badan akan membahas mengenai bagian luar dan dalamnya. Ini adalah pelingkup bangunan bagian kepala, jadi bagian luar. Untuk bentuk atapnya sendiri merupakan karakter dari arsitektur Masjid Jawa, yaitu atap tajuk bertumpuk dan atap limasan. Dan bagian dalamnya juga lebih cenderung mengarah ke arsitektur Masjid Jawa. Analisis ini dilakukan seterusnya serupa, dilihat dari elemen dan karakternya dari pelingkup bangunan bagian badan, lalu ada pelingkup bangunan bagian kaki, dilanjutkan dengan ornamen, dan material. Selanjutnya, analisis tema, konsep, dan desain eklektisisme pada objek studi. Yang pertama ada tema nature. Selanjutnya ada tema historical references dengan konsep antiquity and modern syncretic works, dan allusionism dengan prinsip eurythmia. Jadi, referensi historis ini memadukan referensi masa lalu dengan kekinian, di mana konsep tersebut menjadikan gaya arsitektur Masjid Anatolia dan arsitektur Masjid Jawa sebagai ide untuk membuat sebuah karya yang baru berdasarkan sejarah. Untuk tema simbol, tentu simbol bangunan ini sebagai sebuah tempat ibadah umat Islam, namun Masjid Akbar Kemayoran tidak memiliki tema simbol yang dominan. Dan terakhir ada tema struktur, konstruksi, dan material.
Nah, ini adalah diagram keseluruhannya. Jadi ada 5 tema utama tadi, tema nature, tema struktur, konstruksi dan material, tema historical references, tema simbol, dan tema art. Di sini juga tertera konsep dan prinsipnya. Untuk tema historical references menjadi sebuah dasar atau tema utama sebuah desain eklektisisme. Terakhir bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis, eklektisisme arsitektur yang ditemukan pada Masjid Akbar Kemayoran dapat dikatakan cukup seimbang, didasari dengan tema referensi historis, yaitu melalui penggolongan elemen dan karakter perpaduan gaya arsitektur Masjid Anatolia dan Jawa sebagai ide maupun pemikiran. Eklektisisme arsitektur pada objek studi tersebut terjadi di mana elemen dan karakter arsitektur Masjid Anatolia dan Jawa diseleksi dan dipadukan, serta adanya tema, konsep, dan prinsip desain eklektisisme pada objek studi itu sebagai sebuah pemikiran, maka membentuk sebuah karya yang baru dengan penyesuaian terhadap lingkungan di mana objek studi tersebut dibangun. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada presenter ke-7, Dian Novita Wiono, dipersilahkan untuk melakukan presentasi. Selamat pagi Bapak dan Ibu reviewer, perkenalkan saya Dian Novita, NPM 2017-420-023. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Desain Bukaan Ruang terhadap Sense of Sacred Space Jemaat, Objek Studi Gereja Santo Gabriel Bandung. Pertama, saya akan menjelaskan dulu latar belakang penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, bangunan gereja Katolik pada umumnya relatif tertutup dengan bukaan yang terbatas untuk menciptakan konsep sacred space yang dimiliki oleh seluruh gereja Katolik. Sehingga pengalaman ruang yang dirasakan oleh setiap individu jemaat dapat mempengaruhi suasana ibadah mereka. Namun, Santo Gabriel ini memiliki bentukan fisik yang berbeda dengan gereja Katolik lainnya. Gereja ini bergaya arsitektur modern Nusantara yang menerapkan konsep desain pasif dan ekologis yang diwujudkan melalui transparansi dan keterbukaan yang besar. Tentunya hal ini akan menciptakan suasana ibadah yang berbeda. Sehingga muncullah pertanyaan penelitian bagaimana bukaan ruang mempengaruhi sense of space umat dalam Gereja Santo Gabriel Bandung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang disampaikan secara deskriptif. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi umat terhadap bukaan gereja, dan hal ini tidak dapat diukur oleh angka. Kemudian ini adalah beberapa contoh desain bukaan ruang pada bangunan gereja Katolik yang memberikan nilai sakral. Bukaan akan mempengaruhi pencahayaan, penghawaan, dan akustik dalam ruang. 3 hal tersebut yang akan kita bahas karena mempengaruhi sense of sacred space jemaat melalui 3 pemaknaan, yaitu makna peribadatan, makna lingkungan, dan juga makna arsitektural. 3 hal tersebut dibedah lagi, dan kemudian sintesis teori ini dijadikan alat untuk mengumpulkan data dan juga untuk pertanyaan kuesioner yang disebar kepada jemaat atau Gabriel. Ini adalah data gereja Santo Gabriel dan foto-fotonya. Sesuai dengan teori sense of sacred space yang menyatakan bahwa jumlah jemaat dapat mempengaruhi suasana ibadah yang sakral, maka data yang dikumpulkan dapat mendukung jawaban yang lebih akurat, dikarenakan jumlah jemaat gereja Santo Gabriel ini relatif sedikit dengan mayoritas jemaat lansia. Sense of sacred space juga dimulai dari awal sejak memasuki lingkungan gereja. Pintu utama merupakan portal yang menghubungkan antara zona nartek dengan zona sanctuary. Skala dan proporsi pada bukaan utama menciptakan kesan manusia yang sangat kecil saat masuk ke dalam kerajaan Allah. Persepsi jemaat terhadap bukaan ruang di Gereja Santo Gabriel. Ternyata 70,4% jemaat memiliki persepsi sama, yaitu dengan bukaan yang besar mereka dapat merasakan suasana alam yang dapat dirasakan dalam ruang ibadah. Dan 65,6% merasa lebih dekat dengan Tuhan, sehingga 75,2% jemaat beranggapan bahwa bukaan yang besar tidak mengurangi suasana sakral pada saat ibadah berlangsung. Peran cahaya alami dalam pembentukan suasana sakral Gereja Santo Gabriel. Hasil kuesioner ini tidak menunjukkan adanya kontradiksi dengan teori, bahwa 68% jemaat memaknai pencahayaan alami sebagai bentuk dari kehadiran Tuhan. Dan 73,6% itu setuju bahwa pencahayaan alami mendukung suasana ibadah yang lebih kusuk dan sakral. Pengaruh lubang cahaya terhadap kesakralan area sanctuary. Bukaan pintu di tiap sisi yang terbuka sepanjang misa membuat pandangan jemaat yang duduk di pinggir itu mudah teralihkan oleh aktivitas di luar ruangan, sehingga pandangan mereka itu tidak terfokus pada altar.
Nah, ini bentuk round-top itu mempresentasikan bentuk yang sakral. Kaca ornamental pada gereja itu menjadi simbol sakral karena mengingat gereja Santo Gabriel ini tidak memiliki ornamentasi lainnya. Walaupun silau, 76% jemaat tidak terganggu dengan hal itu, sehingga penciptaan kesan sakral itu tercipta melalui kesan negatif, sehingga area sanctuary atau altar akan selalu menjadi pusat visual jemaat terlepas dari posisi duduk jemaat yang terhalang oleh bidang dinding. Kemudian pengaruh kualitas termal dari hasil rancangan bukaan. Pertama ada pengaruh hembusan angin dalam pembentukan suasana sakral gereja Santo Gabriel. Hembusan angin memberikan suasana alami dan membentuk atmosfer sakral pada saat ibadah dilaksanakan. Dapat dilihat bahwa 55,2% jemaat memaknai hembusan angin sebagai bentuk dari kehadiran Tuhan. Namun seringkali hembusan angin terasa sangat kencang sehingga ruang ibadah terasa lebih dingin, terutama untuk misa di malam hari. Kemudian pengaruh bentuk lubang ventilasi terhadap spirit ruang. Gereja Santo Gabriel menggunakan jenis lubang ventilasi sebagai datumnya, yang mengikat setiap elemen gereja menjadi satu kesatuan. Penggunaan dinding kloster itu memberikan karakter yang kuat pada ruang ibadah Santo Gabriel ini. Bukaan ini menjadi church space attachment yang membuat umat lebih memilih untuk berdoa di gereja secara langsung. Kemudian ada pengaruh kualitas audio dari hasil rancangan bukaan. Terdapat fasilitas masjid dan sekolah di sekitar gereja. Suara lonceng gereja merupakan sebuah potensi bagi lingkungan di sekitarnya, karena gereja dapat berkontribusi membentuk komposisi suara pada kawasan tersebut, atau yang biasa kita sebut dengan soundscape kawasan. Suara lonceng gereja dan suara azan dari masjid menandakan bahwa kawasan tersebut adalah daerah yang sakral. Kemudian, pengaruh akustik lingkungan dalam pembentukan suasana sakral gereja Santo Gabriel. Suara natural atau akustik alami dari lingkungan membuat jemaat merasakan ketenangan dan permenungan sebelum masuk ke dalam gereja. Hal tersebut terbukti dari 72% jemaat yang merasakan bahwa akustik lingkungan dapat mendukung suasana ibadah yang lebih khusyuk dan sakral. Kemudian ada pengaruh bukaan terhadap fokus jemaat saat mendengarkan firman dan pujian. Bisa kita lihat dari sini bahwa jemaat yang duduk di titik C lebih mudah terganggu dengan suara dari luar. Ini adalah area duduk titik C yang bisa kita lihat di sini bahwa bukaan mengarah tepat ke akses jalan utama dan jarak bukaan dengan jalan tersebut cukup dekat. Sehingga dimensi dan posisi bukaan dapat mempengaruhi sense of sacred space yang tercipta dari indera pendengaran. Nah, kesimpulannya, bukaan ruang di gereja Santo Gabriel memberikan kualitas ruang ibadah yang berbeda. Banyak bukaan ruang memberikan suasana menyatu dengan alam, sehingga membuat perasaan jemaat lebih dekat dengan Sang Pencipta. Suasana tenang ketika ibadah berlangsung juga dapat tercipta dari bukaan yang memiliki perbandingan peranan sebagai penyangga audio visual lebih besar dibandingkan peranan sebagai penyaring cahaya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dian Novita atas presentasinya. Selanjutnya dilanjutkan kepada presenter selanjutnya, yaitu Aloysia Griselda. Dipersilakan untuk melakukan presentasi. Selamat siang Ibu Indah Widyastuti selaku pengulas, Ibu Yasmin Suryansyah dan Ibu Wulan Enggarsari selaku moderator, serta Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan penelitian skripsi 50 saya yang berjudul Pengejauhan Simbolisasi pada Bangunan Pusat IBTCI di PIK Jakarta Utara berdasarkan kajian semiotika. Penelitian dilatar belakangi oleh fenomena tampilan arsitektur objek studi sendiri yang dilihat unik dan mencolok di kawasannya. Sebagai bangunan yayasan dengan arsitektur Buddha, hal ini dikaitkan dengan arsitektur Buddha sendiri yang kerap menyiratkan tanda atau makna sesuai ajarannya. Tanda-tanda dalam arsitektur sudah menjadi hal yang umum semenjak arsitektur postmodern, di mana arsitek berusaha menyampaikan makna dan berkomunikasi melalui bangunannya. Pemaknaan dan tanda-tanda juga sudah lazim dipelajari melalui ilmu semiotika, begitu pula dalam arsitektur menggunakan semiotika dalam arsitektur. Dirumuskan beberapa masalah terkait tampilan objek yang unik, pengaruh ajaran Buddha terhadap tampilan arsitektur, serta penerapan arsitektur Buddha pada beragam fungsi yang berbeda. Pertanyaan utama penelitian yaitu bagaimana pengejauhan simbolisasi pada bangunan pusat IBTCI dikaji berdasarkan teori semiotika arsitektur. Penelitian bertujuan mengidentifikasi pemaknaan tanda atau simbolisasi objek menggunakan teori semiotika arsitektur. Digunakan rujukan pusaka teori semiotika arsitektur, simbolisasi arsitektur, serta arsitektur Buddha. Teori yang digunakan sebagai alat analisa yaitu pertama dari simbolisasi arsitektur yang mengklasifikasikan arsitektur ke dalam 3 elemen bahasa arsitektur,
yaitu massa, ruang, dan permukaan. Teori arsitektur Buddha yang difokuskan pada tipologi dan simbolisasi arsitektur secara umum, serta teori semiotika arsitektur Charles Jeans yang dipadukan dengan O.J. Richards dalam segitiga semantik yang berisi simbol, wujud fisik objek, referen, fungsi aktual dan detail properti objek, taut, pemaknaan denotasi maupun konotasi objek, yang hasil pemaknaan inilah yang merupakan simbolisasi yang terdiri dari icon, yaitu makna berdasarkan fakta, indeks makna terselubung, serta simbol makna yang umum disepakati. Aplikasi teori sebagai alat analisa penelitian, pertama-tama, teori elemen bahasa arsitektur digunakan untuk mengidentifikasi elemen massa dan ruang objek studi, yang kemudian diperoleh masing-masing 11 elemen untuk massa dan 7 elemen untuk ruang. Butir-butir elemen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam segitiga semantik sebagai data, simbol, dan referen. Juga kemudian dianalisa tautnya terlebih dahulu dengan mencocokkan teori arsitektur dan simbolisasi Buddha untuk diperoleh makna yang kemudian diklasifikasi dalam icon, indeks, dan simbol dalam taut pada segitiga semantik. Kesimpulan penelitian mengacu pada klasifikasi pemaknaan serta bagaimana pemaknaan tersebut diajawantakan. Data objek dideskripsikan dalam elemen massa yang terdiri dari 3 butir utama, yaitu tata massa, bentuk, dan ornamentasi, serta elemen ruang yang terdiri dari 2 butir besar, yaitu eksterior dan interior. Deskripsi data ini kemudian disusun sebagai signifier atau penanda yang berwujud simbol atau referen dalam tabel analisa. Untuk tahap analisa dijelaskan beberapa butir elemen yang mewakili runtutan analisa. Pertama dari elemen massa, yaitu material dinding pelingkup yang berfungsi melapisi eksterior dan memberi warna serta ekspresi bangunan dengan properti terbuat dari batu sik atau kerikil halus dengan tekstur sedikit kasar berwarna abu. Pemaknaan secara ikon dari arsitektur Buddha menyerupai material bangunan candi kuil Hindu Buddha klasik yang terbuat dari batu, sementara pemaknaan ikon dari simbolisasi Buddha, yaitu warna-warna ini memiliki arti tersendiri sebagai berikut. Untuk pemaknaan secara indeks menyampaikan makna ajaran Buddha suci, yaitu menyampaikan filosofi Buddha suci terkait keharmonisan masyarakat. Untuk pemaknaan simbol menyerupai nuansa dan material candi Borobudur yang umum dikenal. Pengejawantahan yang kurang tuntas contohnya pada ornamentasi malaikat suci yang berfungsi sebagai ornamen penghias dinding dan plafon, yang berproperti berupa 8 macam ukiran yang tersusun melingkar di atas plafon atau secara linear pada dinding. Tidak terdapat pemaknaan icon karena tidak merujuk pada arsitektur maupun simbolisasi Buddha, sementara pemaknaan indeks menyampaikan insan suci beserta peranannya dalam yayasan Buddha suci. Untuk pemaknaan simbol lebih menyerupai icon atau lambang malaikat yang kerap dikenal dan umum digunakan dalam ajaran Kristen atau Katolik. Butir elemen sisanya juga dianalisa dengan runtutan yang sama, sehingga menghasilkan hasil analisa pengejawantahan elemen massa sebagai berikut. Untuk elemen ruang, pengejawantahan yang tidak tuntas sama sekali contohnya pada ruang Shishotating yang berfungsi sebagai ruang pameran dengan properti sebagai ruang kosong yang berisi area dan panel untuk display. Pemaknaan tidak terdapat pemaknaan secara khusus dengan secara icon karena tidak merujuk pada simbolisasi atau arsitektur Buddha. Secara indeks karena tidak menyampaikan makna yayasan Buddha suci tertentu, dan secara simbol karena tidak memiliki makna tertentu yang dikenal secara umum. Untuk penghijauan tanah yang cukup baik yaitu pada ruang Chiang Ching-tang yang berfungsi sebagai tempat untuk acara besar dengan properti berkapasitas 1.600 orang dengan terdapat jajaran kolom dan jendela di sepanjang ruangan serta atap lana melengkung disertai skylight. Pemaknaan secara ikon menyerupai suasana ruang Caitya Satu Vihara dalam arsitektur Buddha klasik yang sama-sama terdapat jajaran kolom sepanjang dinding serta atap yang melengkung. Kemudian pemaknaan secara indeks menyampaikan visi misi ajaran Buddha suci beserta insan suci dalam ukiran tulisan Mandarin dan ke-8 malaikat suci pada dinding ruangan. Tidak terdapat pemaknaan secara simbol karena tidak memiliki makna atau simbolisasi khusus yang dikenal secara umum. Berikut hasil analisa penghijauan elemen ruang. Untuk kesimpulan penelitian menjawab pertanyaan bagaimana penghijauan simbolisasi objek studi berdasarkan teori semiotika arsitektur, yaitu 7 dari 11 elemen massa dapat dijawantahkan secara tuntas, sementara 7 dari 7 elemen ruang tidak dapat dijawantahkan secara tuntas dalam bentuk icon, indeks maupun simbol, mengacu pada segitiga semantik Charles Jeans dan O.J. Richards dalam teori semiotika arsitektur. Untuk saran lebih dititik beratkan pada elemen ruang yang dinilai masih kurang maksimal dalam simbolisasi ajaran Buddha, sehingga lebih diolah lagi untuk spasial, suasana, dan ornamentasinya merujuk pada arsitektur dan simbolisasi Buddha, guna meningkatkan simbolisasi Buddha
pada tampilan arsitektur. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melengkapi studi serta membantu merancang bangunan yang syarat akan makna, terutama dalam simbolisasi dan penghijauannya dalam arsitektur Buddha dengan pendekatan ilmu semiotika dalam arsitektur. Sekian dari saya, atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter ke-8 Aloysia Griselda. Kembali 4 presentasi telah dilakukan dan sekarang waktunya untuk Ibu Indah sebagai pengulas untuk memberikan ulasan dari 4 presentasi sebelumnya. Kepada Ibu Indah Widyastuti PhD, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Teresa ya. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya yang baik ya. Ini dari 4 presenter ya, Gilang, Akila, Dian, dan Aloysia ya. Oke, jadi di sini ini hal menarik ya di dalam sesi yang kedua ini ya. Ini kedua, ketiga, dan keempat ini sebetulnya punya kajian yang hampir serupa ya tentang kajian estetika dan makna ya dalam arsitektur ya. Walaupun nanti kita lihat penekanannya itu beda-beda ya. Kalau di sesi yang kedua ini nampaknya memang lebih pada elaborasi tentang peran desain arsitektur ya dalam melakukan pengungkapan artistiknya ya. Jadi pengungkapan artistik terutama dalam kaitannya dengan fungsi bangunan peribadatan, ini semua tentang bangunan peribadatan. Jadi ketiga naskah ini sebetulnya mencoba untuk memperlihatkan bagaimana sih sebetulnya hasil akhir ya, persepsi akhir, pemahaman akhir dari arsip sebuah bangunan ya dari kacamata pengamat ya. Dan ini lalu kemudian oleh 4 peneliti ini kemudian dianalisis dengan menggunakan caranya masing-masing ya gitu ya. Kalau Gilang di sini melihat bagaimana estetika terungkap ya. Tadi kita bicara pengungkapan, terungkap lewat perwujudan struktur dan bentuk ya. Lalu kemudian kalau Akila ini pada pada tumpang tindih lapisan-lapisan ini ya, lapisan pengaruh ya. Yang terakumulasi secara historis ya. Jadi historis itu dalam pengertian bahwa ada beberapa pengaruh yang kemudian bercampur menjadi satu ya. Tadi ada dari Turki, dari Jawa begitu ya. Lalu kemudian kalau Dian ini di mana pengungkapan artistik itu lewat spasialitas yang sakral ya. Pengalaman ruang yang sakral, sedangkan kalau Aloysia tadi adalah tentang pengungkapannya lewat sistem tanda ya, bagaimana tanda-tanda dari satu fasilitas peribadatan itu kemudian bisa hadir secara kontemporer ya, secara baru ya. Saya kira keempatnya ini sudah mempresentasikan dengan baik ya. Saya juga belajar banyak. Nah, mungkin kalaupun ada masukan untuk peningkatan lebih lanjut ya, ini sebetulnya yang mungkin perlu akan ditingkatkan lebih jauh itu adalah bagaimana kita menggunakan teori-teori tadi secara secara kritis dan mungkin benar begitu ya. Ya bukan berarti penggunaan teorinya salah, enggak, semuanya tuh sudah baik ya, cuman ada satu hal yang sifatnya pemahaman internal dari peneliti ya yang mungkin perlu ditingkatkan lebih jauh lagi ya. Nah, contohnya misalnya hampir semuanya membicarakan ini ya tentang simbolisasi ya. Contohnya ya, konsep simbolisasi dan pemaknaan ya. Itu kan sebetulnya bisa dibicarakan kalau kita lihat dari dua makalah ini ternyata pengungkapan itu bisa dibicarakan dalam konteks dengan cara membaca kode ya, membaca kode. Kita mengenali kode-kode yang ada di dalam arsitektur. Nah, ada juga yang kemudian mengungkapkannya lewat pembacaan terhadap aspek pendalaman empatik ya, terhadap sesuatu yang dirasakan gitu ya. Nah, ini yang membaca kode ini terasa banget di tulisannya Akila dan Aloysia ya. Nah, yang karena
kalau yang Akila tadi melihat bagaimana lapisan eklektik itu bercampur jadi satu, kalau kemudian Aloysia tadi lihat tanda-tanda ya dari arsitektur peribadatan Buddha, bagaimana terus hadir dalam satu bangunan ya, satu bangunan. Nah, sedangkan kalau Gilang dan Dian ini lebih kepada pendalaman empatik ya. Contoh seperti struktur. Nah, ini sebetulnya yang bisa menjadi challenge ya untuk pengetahuan yang selama ini diketahui secara konvensional ya. Mungkin kalau kita memahami struktur itu kan selalu konteksnya kan struktur sebagai ini ya, sebagai sesuatu yang bersifat teknis dan untuk menyelesaikan permasalahan ya supaya bangunan itu berdiri gitu ya. Tapi dalam konteks Masjid Salman ini kita lihat sebetulnya struktur itu menjadi mirip dengan pemahaman di tipologi ya, misalnya terutama Rafael Moneo ya, misalnya dia menyebut struktur itu sebetulnya bukan tidak murni berarti sebagai satu struktur penopang, benar satu fitur penopang, tapi struktur bentuk ya. Struktur itu adalah sebuah bentuk dan sebuah bentuk itu bisa hadir karena dia memang memiliki kemampuan untuk berdiri. Nah, jadi antara struktur dengan seni bentuk menjadi satu begitu. Nah, ini yang sebetulnya challenge ini yang sebetulnya bisa di tantangan seperti ini ya, yang seharusnya mungkin nanti ke depan bisa lebih ini lagi ya, lebih didalami oleh Gilang ya. Nah, lalu kemudian ini eklektik ya. Eklektik itu ya ini sebetulnya nanti bisa lebih ditingkatkan lagi karena di samping eklektik tuh ada istilah akulturasi, ada istilah sinkretik gitu ya, ada istilah asimilasi gitu ya. Nah, ini nanti mungkin seperti Akila bisa lebih memperlihatkan lagi kembali perbedaannya gitu ya, seperti apa. Dan sebetulnya khususnya tuh juga adalah tadi sudah ada rujukan-rujukan ya, memang ada majalah yang mengatakan sebetulnya itu menjadi penting sebetulnya rujukan itu siapa yang menuliskan dan dalam konteks apa dia menuliskan itu menjadi sangat penting ya. Nah itu lalu kemudian tadi saya kira Dian juga cukup baik ya. Nah itu pendalaman empatiknya kemudian didalami secara teknis gitu, menanyakan persepsi lalu mencoba untuk melihat bagaimana spasialitas sebuah ruang. Saya kira ini juga sesuatu yang sangat baik ya. Nah, kalau Aloysia tadi adalah sistem tanda. Nah, ini nanti berarti kan pemahaman tentang sistem tanda ini harus cukup baik ya, harus benar ya. Apa yang membedakan ikon dengan indeks ya? Ya sebetulnya logika paling sederhananya ini kan seperti orang main kode-kodean ya, hanya dengan menunjukkan satu tapi langsung memahami semuanya gitu ya. Icon, indeks dengan sign itu sebetulnya seperti itu cara bekerjanya. Dia memberi satu kode yang begitu orang beri bentuk itu langsung paham seperti apa gitu ya. Seperti Masjid Sumatera Barat itu dengan bagonjongnya tidak harus dalam bentuk-bentuk yang bagonjong seperti rumah bagonjong, tapi begitu ditunjukkan ada yang melengkung orang langsung punya membayangkan itu Sumatera Barat. Misalnya seperti itu. Nah, berarti itu pemahaman teknis mengenai icon, indeks itu menjadi penting. Nah, ini ya nah kalau tadi penjelasan Aloysia lebih kepada ini ya, lebih kepada verifikasi ya, ini masuk indeks, masuk icon, masuk sign. Nah, mungkin akan lebih baik lagi kalau sebetulnya tidak perlu semuanya sebetulnya dijelaskan, tapi kalau dibilang icon tuh iconnya seperti apa sih kerjanya. Jadi kode apa yang bisa ditangkap oleh orang dari bentuk-bentuk yang ada gitu ya. Jadi gitu. Jadi pemahaman teoritis itu mungkin memang harus lebih kritis lagi ya tentang struktur, tentang semantik ya, semantik terus ada icon, index, sign ya, dan juga tadi tentang eklektik ya, apa itu arti eklektik yang secara teknisnya seperti apa. Ya saya kira itu saya kembalikan kepada Teresa. Terima kasih kepada semua keempat presenter. Baik, terima kasih Ibu Indah Widyastuti atas ulasannya. Kembali diinformasikan bagi para hadirin, panitia akan mengirimkan link untuk presensi pada kolom chat, harap diisi sebagai data bagi panitia mengenai kehadiran di acara Skripsi Awards pada hari ini. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang masih ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan melalui kolom chat Zoom maupun menyampaikan secara langsung dengan cara on mikrofon.
Baik, sesi diskusi dan tanya jawab ini akan dipandu oleh Ibu Dr. Yasmin Suryansyah. Kepada Ibu Yasmin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teresa Lisa. Supaya cepat, saya sudah merangkum pertanyaan. Saya langsung bacakan saja untuk menghemat waktu. Untuk Gilang Pratomo, ada 3 pertanyaan. Apa saja yang menjadi kendala selama mengolah data dari hasil penelitian Anda? Pertanyaan kedua, mengapa bentuk dan struktur masjid seperti objek tersebut kurang banyak ditemui di Indonesia? Ketiga, seberapa besar peran struktur dalam hal keestetikan sebuah bangunan? Apakah nilai estetik sebuah bangunan selalu dipengaruhi oleh strukturnya? Mungkin bisa langsung dijawab dengan singkat. Pertama, apa saja kendala? Itu mungkin kalau boleh jujur, saya mendapatkan keadaan di mana sang arsitek almarhum Bapak Ahmad Numan telah berpulang. Nah, saya butuh data untuk melihat bagaimana sebenarnya interpretasi oleh sang arsitek terhadap bangunan Masjid Salman ITB. Maka dari itu saya coba cari-cari narasumber terdekat yang dapat memberikan data yang optimal untuk saya. Maka dari itu saya memilih kebetulan anaknya Bapak Ahmad Numan, yaitu Bapak Fauzan Numan, di mana beliau sangat membantu dalam skripsi saya. Beliau menceritakan dari awal bagaimana Masjid Salman ITB sendiri itu berdiri dan bagaimana konsep yang ingin diterapkan oleh Bapak Ahmad Numan. Nah, maka dari itu disitulah kendala saya untuk mendapatkan data yang saya inginkan untuk skripsi ini. Itu yang kesulitan utama. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di mana mengapa bentuk dan struktur masjid seperti objek tersebut kurang banyak ditemui di Indonesia. Mungkin untuk bentuk, kalau kita lihat dari konteks masjid yang tidak ada kubahnya, mungkin sekarang sudah banyak. Nah, tetapi ketika misalnya kita bicara tentang struktur, mungkin memang struktur beton prategang untuk masjid itu tidak banyak kita temui. Yang saya tahu sekarang hanya di Masjid Salman ITB, di mana pada saat itu, kalau boleh cerita sedikit, Bapak Ahmad Numan ingin meniadakan kolom pada area sholat. Maka dari itu dicari-cari pada masa itu 1964-an tipe struktur apa yang memungkinkan untuk area bebas kolom, area sholat itu bebas kolom. Nah, maka dari itu pada saat itu material yang memungkinkan adalah beton. Maka dari itu digunakanlah struktur beton prategang. Sekarang kan kalau misalnya kita lihat banyak masjid-masjid yang menggunakan struktur baja, yaitu monobeam sebagai contoh. Seperti itu. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir, seberapa besar peran struktur dalam hal keestetikan sebuah bangunan? Apakah nilai estetik sebuah bangunan selalu dipengaruhi oleh strukturnya? Kalau kita bicara tentang bangunan, menurut saya tidak bisa kita lepaskan elemen struktur. Bangunan di dalamnya ada struktur, seperti itu. Maka struktur sangat berperan penting dalam terjadinya sebuah bangunan. Kalau kita melihat secara estetik, kita tinjau lagi estetika, kita bisa menilai estetika bangunan dari berbagai macam sudut pandang, seperti tadi estetika struktur, estetika misalnya elemen arsitekturalnya, apakah fungsionalnya, seperti itu. Nah, maka dari itu, kalau saya bisa menjawab seberapa besar peran struktur dalam hal keestetikan sebuah bangunan, mungkin jawaban yang pas untuk saya adalah sama besarnya dengan elemen-elemen lain pada bangunan, seperti itu. Karena memang bangunan tidak bisa kita lepaskan dari struktur maupun sebaliknya. Seperti itu. Baik, terima kasih Gilang. Jawaban yang bagus. Kita lanjutkan dengan pertanyaan untuk Dian Novita. Kuesioner hanya ditujukan kepada jemaat. Apakah ada ditanyakan juga kepada pastor, suster, dan lain-lain? Kalau tidak ada, mengapa? Kemudian pertanyaan kedua adalah, bagaimana kajian temuan pengaruh bukaan pada sense of spirit place? Bangunan ini dapat memberikan pelajaran kepada bangunan peribadatan pada masa depan. Silakan, Dian Novita, untuk
Terima memberikan kasih, jawaban. Terima kasih pertanyaannya. Kuesioner itu hanya ditujukan kepada jemaat karena berdasarkan data perancangan Gereja Santo Gabriel, desain tersebut itu didasari dari isu kenyamanan jemaat pada gereja sebelumnya. Jadi kuesioner itu akan lebih akurat dan relate apabila dijawab oleh jemaat Gereja Santo Gabriel itu sendiri. Namun saya memang sempat mewawancarai pastor untuk mengetahui persepsi atau pandangan pastor tentang desain gereja dan suasana ibadah di Gereja Santo Gabriel ini. Untuk pertanyaan kedua, pada bangunan ibadah terutama untuk gereja Katolik di masa depan, menurut saya desain gereja di masa mendatang dapat memberikan simbol sakral melalui bukaan-bukaan yang memberikan makna, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk menilai sesakral apa gereja tersebut. Karena mungkin pada saat ini, pada zaman ini, ornamen-ornamen itu kurang diaplikasikan pada gereja Katolik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Diana Vita. Penjelasannya baik. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan untuk Akila Claresta Erlangga. Ini maaf, salah ketik. Mengapa arsitektur eklektik penting untuk diteliti? Silakan. Oke, baik. Akila. Saya mencoba jawab ya. Jadi kalau untuk arsitektur eklektik sendiri itu akan selalu berkembang. Jadi tanpa dia itu bahkan pengertian dari eklektisisme itu juga dari berbagai sumber pun juga berbeda-beda gitu. Dia tidak memiliki pengertian atau kriteria yang absolut, semuanya itu sangat relatif. Jadi kayak arsitektur eklektik itu akan terus berkembang di mana jadi berdasarkan sejarah tadi itu menjadi perpaduan gaya yang terjadi pada sebuah karya arsitektur eklektik itu menjadi upaya untuk tetap mempertahankan kelokalan. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa eklektisisme itu adalah seni yang saling meminjam. Jadi arsitek itu jadi arsitek itu harus selalu mempelajari preseden-preseden sebelumnya yang ada untuk membuat suatu karya yang baru. Jadi dia selalu ada suatu karya yang baru, namun disesuaikan dengan masa-masa sekarang, gitu sih. Jadi kayak makanya eklektik itu akan terus berkembang. Baik, terima kasih. Jawaban yang bagus juga. Terakhir untuk Aloysia Griselda, simbol fisik apakah yang paling dominan yang diterapkan pada bangunan itu ya, yang dapat mewakili makna yang diharapkan? Maksudnya mungkin makna kebudayaannya tadi. Silakan Griselda. Ya, terima kasih Bu Yasmin dan terima kasih atas pertanyaannya. Kalau makna yang dominan yang diharapkan tuh mungkin terkait ajaran Buddha dan ajaran Buddha sucinya ya. Jadi kalau dari bangunan itu memang dapat dilihat kalau yang dominan tuh bentuk atapnya. Jadi bentuk atap bangunan utama yang difungsikan sebagai pusat kegiatan relawan dan kegiatan keagamaan Buddha lainnya itu miliki bentuk melengkung dengan tumpang tiga yang melambangkan arti manusia saling membantu, saling nopang, saling membantu. Kalau dilihat dari bentuknya juga secara langsung itu terlihat seperti bentuk tulisan Mandarin Ren atau yang berarti orang atau manusia. Kemudian yang masih berkaitan juga contohnya pada material utama bangunannya, karena dalam satu kompleks besar itu baik masa bangunan yang berbeda-beda, semuanya sama-sama menggunakan material batu sikat atau batu kerikil halus yang melambangkan individu-individu yang saling berbeda namun saling tolong-menolong juga untuk kegiatan kemanusiaan. Jadi kalau ditanya simbol visi yang dominan dan makna yang diharapkan, mungkin itu sih, karena memang visi misi utama Buddha Suci sendiri untuk saling membantu manusia satu sama lain, juga dalam ajaran Buddha juga diajarkan untuk seperti demikian juga. Begitu sih paling. Baik, terima kasih Griselda. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi.
Terima kasih untuk yang sudah memberikan pertanyaan, sehingga pertanyaan yang bagus-bagus ini kemudian ditanggapi juga dengan baik, yang bisa memperkaya apa yang tadi tidak terungkap dalam presentasi. Dan terima kasih kepada Gilang, Akila, Dian, dan Griselda. Saya kembalikan kepada MC Teresa Lisa, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yasmin atas kesediaannya sudah memandu sesi diskusi pada kesempatan kali ini.